Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 589. Berdengung. Xiao Tians melihat pemandangan di depannya, tubuhnya gemetar hebat, dan jejak kabut muncul di matanya. Baru saja. Itu adalah 3.000 jiwa setia kuil surgawi generasi pertama. Untuk membangunkan tuan kastil mereka menghabiskan sisa kekuatan dan obsesi mereka. Benar-benar hilang dari dunia, tanpa kemungkinan untuk dibangkitkan. 4 kaisar kuil surgawi, kaisar kegelapan, kaisar perang, kaisar penghancur, dan kaisar pembunuh, semuanya membungkuk ke arah di mana 3.000 jiwa setia telah menghilang. Gao Weiwei, kaisar hitam kegelapan, Zan, pembantaian, dan penghancuran kuil surgawi generasi kedua, juga membungkuk dalam-dalam. Mata Xiao Tians berlinang air mata, matanya merah, mengertakkan gigi, dan menatap ke arah Tianxia. Ya, pemandangan 3.000 jiwa setia yang baru saja tiba adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Xiao Tians sendiri. Dia tidak menyangka bahwa 3.000 tentara kuil surgawi generasi pertama masih memiliki jejak obsesi, jejak sisa pikiran. Saat ini, Xiao Tians tiba-tiba teringat pemandangan yang dilihatnya di makam Tianxia setengah tahun lalu. 2.000 tahun yang lalu, di saat-saat terakhir, Tianxia secara pribadi membunuh 3.000 tentara kuil surgawi. Namun 3.000 jiwa setia generasi kuil surgawi saat ini sebenarnya masih bisa muncul. Hal ini menunjukkan bahwa Tianxia akhirnya meninggalkan secercah harapan dan kemungkinan kepada 3.000 saudara di kuil surgawi. Pikiran di hati Xiao Tians sangat rumit. Pada saat ini, untuk sesaat, Xiao Tians tiba-tiba merasa menyesal. Dia berpikir, apakah terlalu kejam baginya untuk membangunkan Tianxia yang telah hilang sepenuhnya hari ini. Bahkan jika dia mati, dia harus dibangunkan, membentuk kembali tubuh kegelapannya, dan terus berjuang demi Tianxia. Mata Xiao Tians berkaca-kaca, tinjunya terkepal, giginya terkatup, dan dia menatap ke arah Tianxia. Tapi, kamu harus bangun. Balas dendam tahun ini belum terbalas. Kakakmu, kekasihmu, mereka semua mati di bawah perhitungan dunia gelap. Kerajaanmu juga telah binasa dalam sungai panjang sejarah, dan yang lainnya telah binasa. Kita bisa melarikan diri, tapi kamu dan aku tidak bisa. Tianxia, bangun, ikut aku, dan bertarung lagi. Aku butuh bantuanmu. Xiao Tians mengepalkan tinjunya dan meneriaki Tianxia di dalam hatinya. 3 bulan lalu, tepat di luar wilayah Kaisar Sejati, Xiao Tians terluka parah dalam serangan diam-diam oleh Departemen Perang Serigala Besi. Saat itulah penyesalan Tianxia muncul. Meskipun Xiao Tians masih koma saat itu, dia masih bisa merasakan semua yang telah dilakukan Tianxia untuknya. Dan, ketika semua pikiran di dunia menghilang, jejak kelegaan tertinggal. Xiao Tians dapat memahami bahwa 2.000 tahun telah berlalu, tidak peduli bagaimana situasi aslinya, bagaimana situasinya. Kemuliaan generasi dinasti kekaisaran dan generasi kuil surgawi telah berlalu. Mereka semua telah tenggelam seluruhnya dalam sungai panjang sejarah. Negeri ini, dunia ini. Juga, segala sesuatu dan manusia telah lama berubah. Dinasti kekaisaran baru telah muncul di negeri ini. Kuil surgawi baru juga muncul di negeri ini. Jadi setelah bertarung seumur hidup di dunia, dia selesai menyembuhkan Xiao Tians. Sisa obsesinya yang terakhir sudah tidak ada lagi. Bangun. Pertarungan saat itu belum berakhir. Kamu tidak bisa melarikan diri. Bangun. Saat berikutnya, mata Xiao Tians tiba-tiba memerah, dia mengepalkan tinjunya dan berteriak pada dunia. Bas. Setelah Xiao Tians selesai mengaum, kesadaran Tianxia semakin berfluktuasi. Segera, seluruh bagian tubuh gelap di dunia mulai bergerak sedikit. Pada saat ini, 4 kaisar kuil surgawi yang berada di sekitar Tianxia menangis, dan kesedihan yang tak ada habisnya menyebar dari mereka berempat. Kesadaran Tianxia telah terbangun, dan setetes air mata hitam mengalir dari sudut matanya. Dia merasakan semua yang baru saja terjadi di dunia luar. Hei! Desahan panjang bergema di hati Tianxia. Saat berikutnya dia membuka matanya. Saudara laki-laki. Puan Istana. Raja Surgawi 4 kutub dari kuil surgawi di generasinya mengaum ke dunia dengan cara yang sangat rumit. Tianxia menatap keempat orang dengan mata yang rumit, melihat keempat tubuh gelap dari 4 orang tersebut, dan mengangguk, tubuh gelap, atau saudara kita, sebenarnya dapat bertemu satu sama lain lagi. Suasana hati Tianxia sangat rumit, dan kemudian dia menoleh untuk melihat Xiao Tians, menatapnya dengan mata yang rumit dan tenang. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada dunia dengan mata merah, maaf, dunia gelap terlalu kuat. Saya sendirian dan tidak yakin. Tianxia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa, saya akan membantumu. Setelah Tianxia selesai berbicara, matanya tertuju pada Gao Weiwei, dan jauh di dalam mata Tianxia muncul gelombang kerinduan yang luar biasa. Dan Gao Weiwei juga tahu bahwa Tianxia tidak lagi memandangnya, tetapi pada Jiwer. Senior Tianxia, aku telah mewarisi warisan kekasihmu, Sister Jiwer, aku, Gao Wei juga menjelaskan kepada Tianxia dengan mata merah.
Tianxia tersenyum sedih, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu dijelaskan, kamu bukan dia, Jiwer terlihat berbeda darimu. Tidak ada yang namanya reinkarnasi di dunia ini, setiap orang adalah individu yang mandiri. Gao Wei mengangguk. Tang Yun telah menjelaskan kepada Xiao Tian sebelumnya bahwa ketika Gao Wei menerima warisan Jiwer, alasan mengapa sisa-sisa Jiwer berpikir bahwa Gao Wei terlihat sama dengannya adalah karena beberapa trik yang dirancang oleh Tang Yun hanya memudahkan Gao Wei untuk mewarisi warisan Jiwer. Gao Wei menatap Tianxia. Bagaimanapun, dia mewarisi segalanya dari Jiwer. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya seberapa dalam hubungan antara Jiwer dan Tianxia 2000 tahun yang lalu. Air mata Gao Wei segera jatuh, dia melihat ke arah Tianxia dan berkata, Senior Tianxia, saya telah mewarisi segalanya tentang Jiwer, jadi apakah saya masih memiliki jejak ingatan saudari Jiwer di tubuh saya? Bisakah Anda memadatkannya? Setelah Gao Wei selesai berbicara, Tianxia dan Xiao Tian memandang Gao Wei. Tianxia tidak bergerak, dan Xiao Tian mulai menggunakan Overload Wei untuk menjelajahi lautan kesadaran Gao Wei. Benar saja, setelah lama mencari, Xiao Tian menemukan robekan di lautan kesadaran Gao Wei. Air mata itu mengandung obsesi terakhir Jiwer. Kemudian Xiao Tian mengeluarkan air mata itu dan mengirimkannya ke Tianxia. Tianxia melihat air mata yang melayang di depannya, tubuhnya gemetar, dan dia dengan hati-hati membuang air mata itu. Tidak perlu terburu-buru untuk membangunkan pikiran Jiwer yang masih tersisa. Gao Wei memandang Tianxia dan berkata, hal yang paling disesali Sister Jiwer adalah dia tidak menemanimu atau bertarung denganmu selama pertempuran terakhirmu. Tianxia bersenandung kesakitan. Setelah itu, semua orang terdiam. 5 orang dari kuil surgawi generasi pertama dan beberapa orang dari kuil surgawi generasi kedua berdiri di dua arah, dan mereka semua terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Tian benar-benar dapat membangunkan beberapa orang terkuat di kuil surgawi generasi pertama sebelum pertempuran terakhir. Setelah sekian lama, Tianxia memandang Xiao Tian dan berkata, generasi kedua, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu tidak mengikuti jalanku, tetapi mengambil jalan kaisar manusia yang lebih kuat. Kamu melakukannya dengan lebih baik daripada aku. Xiao Tian menggelengkan kepalanya dengan getir, itu masih belum cukup. Meskipun salah satu dari 9 kaisar di dunia gelap dihancurkan, masih ada 8. Saya tidak yakin. Tianxia berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Sekarang aku sudah bangun, aku akan membantumu. Xiao Tian mengangguk dan berkata, oke. Apakah ada anggur? 3.000 saudara laki-lakiku, mereka paling suka minum ketika mereka masih hidup. Tianxia bertanya pada Xiao Tian setelah terdiam beberapa saat. Xiao Tian mengangguk, ya, tunggu sebentar. Setelah Xiao Tian selesai berbicara, An, Zan, Mi, dan Tuan Xing di belakangnya terbang langsung keluar dari domain Dao Kaisar Sejati. Anggur, cepat. Bawakan aku semua anggur terbaik di dunia dalam waktu 10 menit. Begitu mereka meninggalkan domain Kaisar Sejati, mereka berteriak ke arah 5 kaisar dan dinasti Kai besar. Saat ini, pedagang ada di seluruh dunia departemen perang, dan setiap daerah yang sedikit berkembang memiliki anggur berkualitas dari seluruh dunia. Dan ketika wakil penguasa kuil berkata mereka sedang mencari anggur, segera Hil dari 5 dinasti kekaisaran secara pribadi mengirimkan anggur ke sini secepat mungkin, dan Departemen Perang Dakai juga mulai mengirim pembangkit tenaga listrik tingkat Master Dao langsung ke anggur berkualitas yang dikumpulkan di markas besar Departemen Perang. Setengah jam kemudian, ribuan toples anggur terbaik di dunia dikirim ke domain Kaisar Sejati. Setiap orang dari kuil surgawi generasi pertama dan kuil surgawi generasi kedua membuka ribuan toples anggur berkualitas dan menaburkannya ke tanah. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Di dunia Departemen Perang, di domain Kaisar Sejati pertama, setelah 2000 tahun, 2 generasi guru kuil surgawi melemparkan anggur untuk mengantar 3000 jiwa setia dari 1 generasi kuil surgawi. Lambat laun, kesedihan dan kebencian muncul di hati setiap orang, meningkat dengan hebat. Jika bukan karena pertempuran terakhir, Xiao Tian tidak akan ingin membangunkan leluhur yang telah lama mati ini dan memadatkan tubuh gelap mereka menjadi mereka, baik manusia maupun hantu, sehingga mereka dapat terus bertarung. Belum pernah Xiao Tian memiliki niat membunuh yang begitu kuat terhadap pengendali dunia gelap dan dunia Departemen Perang. Bab 590. Xiao Tian dan Tianxia, 2 generasi penguasa kuil surgawi, memulai pertemuan rahasia setelah mengucapkan selamat tinggal kepada 3000 jiwa setia di domain Kaisar Sejati. Ini adalah pertemuan rahasia antara 2 kekuatan terkuat di dunia Kementerian Perang saat ini. Para peserta juga merupakan tokoh teratas dari 2 generasi kuil surgawi. Tianxia telah terbangun, dan ada juga 4 raja pilar dari kuil surgawi di bawah komando mereka, semuanya berada pada tingkat bencana kedua. Kuil surgawi generasi pertama yang mendominasi dunia berada pada tahap awal 3 kesengsaraan. Namun semua orang yakin bahwa dengan latar belakang dan pengalaman Tianxia, dia mungkin akan segera mencapai tahap tengah atau bahkan tahap akhir dari 3 kesengsaraan. Dengan cara yang sama, Tianxia juga akan mempromosikan 4 orang termasuk Kaisar Pembunuh, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Penghancur. Oleh karena itu, dunia Departemen Perang setara dengan memiliki Xiao Tian yang lain. Dan sebagian besar pihak dunia gelap belum mengetahuinya, yang dapat dianggap menambahkan kartu truf besar ke dunia Departemen Perang.
Adapun pertemuan rahasia antara Xiao Tians dan Tianxia, isi diskusi antara keduanya mencakup tren umum masa depan dan arah seluruh dunia Departemen Perang, dan bagaimana menggabungkan kekuatan untuk melawan dunia gelap. Selama pembicaraan Xiao Tians dengan Tianxia, 4 raja surgawi dari 2 generasi kuil surgawi juga bertukar pengalaman satu sama lain. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa di dalam domain kaisar sejati pertama di dunia Departemen Perang, kekuatan yang jauh melampaui imajinasi siapapun dengan cepat terakumulasi. Waktu berlalu dengan cepat, dan seluruh siang hari berlalu dalam sekejap mata. Hanya tinggal 1 malam lagi sebelum Tianxia secara resmi dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Beberapa jam. Awalnya, Tianxia masih berada di tengah musim dingin, dengan suhu dingin dan angin menderu. Namun malam ini, suhu di seluruh wilayah Tianxia tampaknya meningkat pesat, dan angin dingin ditekan oleh takdir nasional Tianxia. Di seberang wilayah Tianxia, tanah Kyushu terang benderang, dan legiun yang kuat mulai bergerak, menuju pintu masuk dunia gelap di wilayah Tianxia. Cepat, cepat, cepat. Dalam 1 jam, kita harus memasuki pintu masuk gelap ke-9. Percepat perjalanannya. Di mulut lembah tandus di wilayah selatan Tianxia, pasukan elit yang terdiri dari 10.000 orang yang mengenakan baju besi berat terus bergerak menuju lembah. Di langit di atas pasukan elit ini, helikopter bersenjata besar yang membawa meriam besar melintas dan mulai mengirimkan pasokan pertahanan ke garis depan. Pada saat yang sama, pasukan elit sedang melakukan mobilisasi di 8 benua lainnya di wilayah Tianxia. Di antara 9 departemen perang di Tianxia Jiushu, pembangkit tenaga listrik tingkat raja dan Tao juga dimobilisasi sepenuhnya, memimpin pembangkit tenaga listrik teratas di departemen perang untuk mulai menempatkan garis pertahanan pertama di pintu masuk yang gelap. Di Akademi Seiji di sebelah reruntuhan dinasti kekaisaran, ribuan ahli top dari Akademi Seiji juga mulai bergegas ke segala arah. Ada juga 3.000 legiun sekte dalam sekte Liang, yang juga dikirim ke berbagai tempat secepatnya. Adapun sekte Liang dan ahli top dari Akademi Seiji, mereka bergegas langsung ke markas perang Xiajing. Di sana, Qin Wu, Tang Yun, Kong Chang, Yang Xia dan orang-orang kuat lainnya bertemu sepanjang malam untuk membangun pertahanan. Malam itu, saat waktu Tianxia untuk dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran semakin dekat, semua pihak di Tianxia melakukan persiapan yang cepat. Setiap saat, ada orang kuat atau legiun kuat yang menuju ke semua pihak di wilayah Tianxia. Demikian pula, di sekitar markas perang Tianxia Xiajing, pasukan utama dari semua pihak datang. Kita harus memastikan bahwa promosi Tianxia ke dinasti kekaisaran dapat dilakukan dengan sangat mudah. Pada pukul 8 malam, Dao Yi memimpin ribuan pembangkit tenaga listrik terkemuka dari kamp penjaga aturan ke markas perang Xiajing dan mulai membangun pertahanan. Pada pukul 9 malam, 100.000 legiun paling elit dari 5 dinasti kekaisaran yang datang dari benua barat terjun langsung ke bandara Departemen Perang Xiajing. 105 korps elit dinasti kekaisaran, bersama dengan tentara Sifang Mubian dari Departemen Perang Tianxia, mulai membangun pertahanan di sekitar Xiajing. Setengah jam kemudian, puluhan ribu legiun elit kerajaan Singa juga terjun payung ke Xiajing dan mulai mengoordinasikan pertahanan mereka. Markas besar industri Chaoge di tepi Xiajing juga terang benderang. Di dalam industri Chaoge, puluhan ribu mesin raksasa terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Segera, sebuah truk raksasa yang memuat bom matahari, baju perang, dan pedang perang melaju keluar dari bawah tanah industri Chaoge, memberikan dukungan logistik kepada resimen pertahanan Xiajing. Pada pukul 11 malam, di medan perang di luar wilayah, Xiao Zhantian dan Qian Nian, memimpin ratusan ribu pasukan baru, mendarat di Tianxia dan bergegas menuju Xiajing dan garis pertahanan di wilayah Tianxia. Malam itu, bisa dikatakan mesin perang besar Tianxia berjalan cepat setiap saat. Kemampuan pertahanan dan kemampuan tempur Departemen Perang Tianxia juga meningkat pesat dengan kedatangan orang-orang kuat dari semua pihak. Di dunia Departemen Perang, lebih dari 100 ahli tingkat raja, ribuan ahli tingkat Master Tao, dan puluhan ribu ahli tingkat kaisar berkumpul di Tianxia malam itu. Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran dan memusatkan kekuatan seluruh dunia Departemen Perang untuk melawan bencana yang akan datang dari dinasti kekaisaran. Malam itu, ribuan bandara dan puluhan ribu jalan raya di wilayah Tianxia beroperasi sepanjang waktu. Semalam, materi persiapan perang yang telah disimpan di wilayah Tianxia selama bertahun-tahun dilepaskan secara langsung dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun meski begitu, personel utama Xiajing, ratusan komandan, dan bos besar dari semua pihak tidak yakin. Lagi pula, tidak ada yang tahu betapa kejamnya bencana kekaisaran Tianxia, dan apakah akan ada kejutan. Lagi pula, 3 hari yang lalu, dinasti kekaisaran Singa mengalami musibah besar, dan bahkan kaisar kegelapan dari 3 musibah pun keluar. Kaisar kegelapan muncul secara langsung. Apa yang akan terjadi dengan malapetaka dinasti kekaisaran di Xia hari itu? Tidak ada yang mengetahui hal ini. Terlebih lagi, ketika para petinggi Xiajing mengadakan pertemuan mendesak, Xiao Tians, orang terkuat di dunia Departemen Perang, tidak datang. Absennya Xiao Tians membuat semua orang besar semakin tidak yakin. Di ruang konferensi pertempuran markas besar perang Xiajing, wajah Qin Wu serius, dengan sedikit kecemasan di matanya. Saat berikutnya, Qin Wu melirik Tang Yun dan bertanya, "Tang Zun, Tian. Apakah di sana belum ada kabar tentang Tians?" Tang Yun terdiam beberapa saat,
menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Tian sebelum kembali, tapi jangan khawatir, dia pasti sibuk dengan urusan di sana, jadi tidak akan ada masalah. Yah. Qin Wu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi setelah mendengar ini, dia akhirnya mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Saat berikutnya, pintu ruang konferensi pertempuran dibuka, dan Qian Nian, yang mengenakan baju perang, masuk. Xiao Tians, Heidi dan yang lainnya sedang pergi, jadi Qian Nian adalah pembicara di Kuil Tianshan. Dan setengah jam yang lalu, ketika Qian Nian memimpin tentara Kuil Tianshan kembali ke Xiajing, Xiao Tians telah menghubunginya dan memberinya beberapa instruksi. Ketika Qian Nian masuk ke ruang konferensi, mata ratusan komandan dan petinggi dari semua kekuatan di ruang konferensi tertuju pada Qian Nian. Qian Nian berkata dengan ekspresi serius, "Semuanya, silakan lanjutkan, Tuan Istana ada yang harus dilakukan, tetapi Tuan Istana meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia akan kembali ke Xiajing sebelum besok pagi. Bersiaplah untuk kemajuan kekaisaran dinasti dengan segenap kekuatanmu." Ketika semua orang di ruang konferensi mendengar kata-kata Qian Nian, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Tidak ada yang lain. Jika Xiao Tians mengatakan dia bisa kembali sebelum besok pagi, maka Xiao Tians benar-benar bisa kembali. Setelah Qian Nian selesai berbicara, Qin Wu berdiri dan berkata kepada Qian Nian, "Jenderal Qian Nian, selanjutnya, kita akan membahas gelar dan gelar dari 3.000 tentara kuil surgawi di medan perang luar." Qian Nian mengangguk dan berkata, "Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih, Penatua Qin." Segera, ruang konferensi mulai membahas pangkat prajurit kuil Tianshan di Kaisar Tianxia. Dan tentu saja, mengenai gelar prajurit kuil surgawi, semua orang yang hadir setuju untuk menyetujuinya. Bagaimanapun, Kuil Tianshan telah berjuang keras untuk Departemen Perang Tianxia dan bahkan seluruh dunia Departemen Perang selama bertahun-tahun, dan telah berada di garis depan dalam setiap pertempuran. Mereka pantas mendapatkan ini. Jika Xiao Tians tidak menekannya 3 kali sebelumnya, Qin Wu dan yang lainnya akan dikanonisasi oleh Kuil Surga. Malam itu, nasib Kuil Tianshan mulai dikaitkan dengan Departemen Perang Tianxia. Malam itu, selain semua pejabat tinggi di Xiajing mengadakan pertemuan sepanjang malam, hampir sebagian besar orang di wilayah Tianxia juga tidak tidur. Ratusan juta orang di wilayah Tianxia juga dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Di dunia Departemen Perang saat ini, 5 dinasti dan Departemen Perang Singa telah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Hanya Tianxia yang tersisa. Dan Tianxia memiliki akumulasi terkuat di antara ketiganya. Sebelum ia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, kekuatan dan esensi takdir nasional sudah sama baiknya dengan 5 dinasti kekaisaran dan dinasti kekaisaran Singa saat ini. Oleh karena itu, pada saat ini, hampir seluruh masyarakat di wilayah Tianxia percaya bahwa setelah Tianxia berhasil maju ke dinasti kekaisaran, ia pasti akan menjadi dinasti kekaisaran yang terkuat, dan kemungkinan besar akan langsung mencapai dinasti kekaisaran yang mendiang, atau bahkan puncak dinasti kekaisaran. Terlebih lagi, fondasi komprehensif tanah Tianxia generasi ini jauh lebih kuat dibandingkan 2 kaisar sebelumnya di era dinasti kuno. Dari segi jumlah saja, jumlah penduduk generasi Tianxia ini hampir 100 kali lipat jumlah generasi pertama dinasti kekaisaran, dan puluhan kali lipat jumlah generasi kedua dinasti kekaisaran. Semakin banyak orang, semakin kuat pula orangnya. Semakin banyak landasan yang kita miliki, semakin kuat iman kita. Jumlah penduduk di wilayah gabungan 5 dinasti kekaisaran dan dinasti kekaisaran Singa adalah setengah dari jumlah penduduk Tianxia. Dari sini kita juga bisa melihat betapa kuatnya latar belakang Tianxia. Tapi justru karena fondasi dinasti Tianxia terlalu kuat, dan jauh di bawah tanah Tianxia, kaisar kegelapan yang bersangkutan adalah kaisar kegelapan tingkat puncak di bawah Diyu. Jadi tidak ada yang tahu apakah kali ini Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, Diyu akan menerobos 3 penghalang penyegel di dunia gelap bawah tanah, dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Tianxia. Diyu, seorang kaisar kegelapan sejati yang berada di puncak 3 bencana dan telah hidup entah berapa lama. Satu Diyu pasti bisa membunuh 10 diksi dengan mudah. Jadi meskipun fondasi Tianxia sekarang cukup kuat, saat menghadapi Diyu dan dinasti kekaisaran kegelapan di bawah Diyu, dia masih tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Namun singkatnya, kaisar kegelapan memiliki Diyu, tetapi Tianxia juga memiliki satu-satunya kaisar dan eksistensi terkuat di dunia Departemen Perang, Xiao Tians, penguasa Kuil Tianshan. Oleh karena itu, semua pihak di domain Tianxia prihatin dengan kesuksesan Tianxia. Setelah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, kepercayaan di hati masyarakat masih sangat tinggi. Besok, Tianxia kita pasti akan berhasil maju ke dinasti kekaisaran. Kita pasti akan. Meraung di dalam hati mereka. Di atas markas besar Departemen Perang Tianxia Xiajing, naga keberuntungan nasional Tianxia emas sepanjang hampir 10.000 meter naik ke langit, menekan angin dingin di Xiajing. Angkat kepalamu tinggi-tinggi. Angkat kepalamu tinggi-tinggi. Angkat kepalamu tinggi-tinggi. Ketika naga emas keberuntungan nasional bangkit di markas besar Departemen Perang Tianxia, ada juga 9 naga emas keberuntungan nasional yang lebih kecil yang naik ke langit di tanah Kyushu, di tanah Tianxia Jiushu. Mereka mengeluarkan raungan naga yang keras satu demi satu. Bersambung.